Video kali ini akan sedikit singkat, karena kita hanya akan menambahkan satu fungsi saja pada backdoor kita, yaitu kita akan menambahkan fungsi untuk menjalankan screen recorder, sehingga kita bisa merekam dan melihat layar atau screen dari target mesin secara live dari Kali Linux kita. Sekarang kita buka lagi foldernya di salah satu text editor. Saya akan gunakan VS Code. Oke, untuk scriptnya ini hampir sama saja dengan script untuk webcam sebelumnya. Oke, pertama kita beri perintah baru. Elif perintah sama dengan screen share. Kita buat screen share saja. Dan kita akan menjalankan fungsi kirim byte stream. Ya, biar tidak sama dengan yang ini, kita tambah saja recorder. Oke, stream byte stream. Kirim byte stream recorder. Oke. Dan kita akan buat fungsinya di atas di sini. Ya. Dev kirim byte stream recorder. Ya, ini juga berbentuk threading. Jadi kita buat T sama dengan threading.thread. Targetnya. Ya, targetnya belum kita buat ya. Kita beri saja namanya byte stream recorder. Oke. Kemudian t.start. Nah, baru kita buat byte stream recorder ya. Targetnya ini. Kita copy saja itu. Oke, dev. Kemudian paste. Oke. Untuk fungsi ini, kita masih akan menggunakan koneksi soket yang terpisah dari main programnya. Seperti pada webcam sebelumnya, kita buat soket koneksi terpisah dengan menggunakan port yang berbeda. Oke. Ini kita copy. Yang byte stream pada webcam ini kita copy saja, karena kita menggunakan code yang sama. Oke. Paste di sini. Ya, portnya bisa port ini saja, tapi sebaiknya kita bedakan saja. Kita buat port 9997. Oke. Nah, kemudian code setelahnya ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Oke. Karena kita ingin merekam layar dari target mesinnya, kita harus tahu dulu ukuran layar yang akan kita rekam. Oke. Nah, untuk mengambil ukuran layar tersebut, kita gunakan modul Pygame. Oke. Ya, sebenarnya banyak modul yang bisa kita gunakan. Bisa Win32 API, bisa juga, tetapi itu tidak bisa kita jalankan di Kali Linux ya. Ada juga yang lain seperti PyQt5 atau Tkinter bisa kita gunakan untuk mengambil tinggi dan lebar dari screen. Tapi kali ini saya akan gunakan modul Pygame. Oke. Karena Pygame ini cukup simpel. Jika kalian belum menginstall Pygame, install dulu Pygame, buka terminal. Ya, ketik saja pip install Pygame. Oke, atau Python pip install Pygame. Oke, tekan enter. Oke, nah setelah kalian install Pygame, langsung saja import di atasnya, import Pygame. Kemudian kita kembali ke fungsi di bawah tadi. Nah, di sini untuk mengambil ukuran dari screen-nya, kita buat variabel screen sama dengan Pygame. Oke, pygame.display.setMode 0,0. Kemudian kita buat full screen. Oke, full screen. Jadi kita ambil lebar dan tinggi screen-nya secara full. Oke. Kemudian kita update variable screen-nya menjadi screen.getSize.
Kemudian kita ambil lebar dan tinggi screen-nya dalam variabel yang terpisah. Yang pertama kita buat variabel width, itu sama dengan screen 0, oke. Kemudian height sama dengan screen index 1. Oke, yang ini lebar, yang ini tinggi. Oke, nah setelah kita dapat lebar dan tinggi dari screen-nya, kita akan lanjutkan dengan mengubah data dari recordernya menjadi byte. Oke, kita buat dalam loop while true. Oke, nah sekarang untuk merekam layarnya kita akan menggunakan pillow, modul pillow. Oke, kita import pillow di atasnya. Oke, tetapi kalian harus install dulu pillow. Kalian buka cmd seperti tadi, kemudian ketik pip install pillow, p-nya huruf besar. Oke, setelah itu, setelah kalian install, kita import di sini from pil, oke, pil import image grab. Oke, from pil import image grab. Jadi kita akan menggrab screen-nya, image dari screen-nya dengan menggunakan pil atau pillow. Oke, kita kembali ke bawah. Di looping while true ini, kita buat variabel image, misalnya sama dengan image grab dot grab. Oke, vvox sama dengan di dalamnya ada parameter vvox. Ini kita isi dengan 0,0. Kemudian kita masukkan width dan height-nya. Oke, lebar dan tingginya. Width, height. Oke. Oh ya, untuk praktek di sini sebaiknya ini width-nya kita bagi 2, biar tidak nanti direkam semua layarnya dari 0 sampai batas lebar screen, karena nanti screen ini akan kita bagi 2, karena di screen di sebelah kanan kita akan menjalankan Kali Linux ya, dan screen yang sebelah kiri kita akan menjalankan Windows. Jadi kita akan merekam screen yang di sebelah kiri, jadi width ini kita bagi 2. Nah, untuk penggunaannya di real life, ini tidak perlu dibagi 2, karena kalian ingin merekam layar secara full ya, secara full screen. Jadi kalian hapus ini nanti di saat penggunaannya di real life. Nah, sekarang untuk tujuan praktek ini width-nya dibagi 2, oke? Kemudian kita buat variabel lain, misalnya kita beri nama capture. Di sini kita akan menggunakan modul numpy. Untuk itu kita ke atas lagi, kita import numpy. Dan jika kalian belum memiliki numpy, silakan install lagi, buka cmd, ketik pip install numpy. Oke. Setelah kalian install numpy, di sini kalian import numpy as np. Oke. Jadi numpy-nya kita singkat menjadi np biar lebih mudah. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke bawah. Di sini kita gunakan numpy array, numpy.array. Jadi image-nya ini kita rubah menjadi array dalam numpy supaya bisa dimanipulasi, oke? Kemudian kita buat variabel mungkin capture lagi ya, capture sama dengan cv2. Nah, di sini kita gunakan cv2. cv2 tidak perlu lagi kita import karena sudah kita import sebelumnya ya. Ya, sudah kita import di waktu kita membuat webcam. Sekarang kita tinggal menggunakan cv2, tetapi di sini kita gunakan cv2.cvt color. Ya, kita gunakan cvt color ini karena warna dari image atau layar yang kita tangkap tadi pada target mesin itu tidak
warna RGB. Jadi warnanya akan berbeda dari warna yang asli. Untuk itu kita akan rubah warnanya dengan menggunakan cv2.cvt color. Oke, di dalamnya kita ketik di sini capture. Ya, capture yang ini, image array-nya, nampak array-nya kita masukkan ke sini untuk kita olah supaya kita bisa memanipulasi warnanya. Oke, kemudian koma cv2.color. Nah, dari color BJR ke color RGB, oke. Nah, setelah kita manipulasi colornya, kita rubah menjadi RGB, maka warnanya akan menjadi warna yang asli sesuai dengan warna pada screen targetnya. Oke. Nah, setelah ini code-nya sama saja dengan code untuk webcam sebelumnya. Ya, kita buat variable byte supaya kita bisa menyimpan hasil dari tangkapan layar ini, kita rubah menjadi byte stream. Oke. Kita buat di sini pickle.dumps. Yang kita dump ini adalah capture. Kemudian kita buat message sama seperti sebelumnya, sama dengan struct. Kita gunakan struct.pack. Oke, yang sebelumnya kita gunakan format Q karena itu untuk webcam. Jadi webcam itu datanya besar ya. Kita gunakan integer dengan ukuran 8 byte. Nah, sekarang kita hanya menangkap layar atau screen. Kita gunakan format integer yang 4 byte, oke? Jadi bukan Q lagi tapi I, oke? Kemudian setelah itu kita buat len B ditambah B. Tambah B. Oke, kemudian kita print. Oh ya, tidak perlu di print ya. Ini tidak perlu di print. Kita ketik sock.send all. Kita akan kirim semua byte stream tersebut ke hacker.py untuk diolah dan menampilkan screen-nya ke layar hacker. Ya, di sini kita masukkan variable message. Oke. Nah, ini sudah selesai code-nya untuk di target.py. Oke, kita save. Selanjutnya kita masuk ke hacker.py. Oke, di hacker.py ini juga sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita buat perintah baru lagi di bawahnya. Di sini kita ketik elif perintah sama dengan screen share. Kita akan jalankan fungsi record screen. Oke. Record screen atau kalian bisa buat screen recorder ya, bebas. Boleh-boleh saja. Oke, kemudian kita buat fungsinya di atas. Dev. Kita akan membuat fungsi konversi byte screen recorder. Oke, data dari byte stream tadi kita rubah lagi kembali menjadi data yang bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik. Ya, di sini kita bisa copy yang fungsi yang dari webcam sebelumnya dari sini, oke. Dari sini sampai ke sock itu kita copy. Kemudian paste di situ. Ya, kita perlu rubah ini menjadi 7. Kemudian di sini semuanya sama. Oke, kemudian yang berbeda tadi yang Q ini kita ganti menjadi I atau integer dengan ukuran 4 byte. Oke. Kemudian di bawahnya kita jalankan loopnya while true. Oke. Ya, ini kayaknya nih sama juga. Jadi kita akan copy lagi yang di atas ini. Untuk loopnya kita copy.
Kita paste di sini. Oke, yang berbedanya adalah target.receive ini kalau pada webcam sebelumnya adalah 4x1024. Nah, untuk yang screen recorder-nya cukup 1024. Jadi tidak perlu 4 dikali 1024. Oke. Nah, selanjutnya yang di bawahnya juga sama, jadi kita cukup copy saja dari sini sampai sini. Oke, dari pack message size ini sampai ke cv2.destroy all windows. Oke, kita copy itu. Kemudian kita paste. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang dirubah di sini. Byte data. Oke. Ya, Q ini kita rubah menjadi I. Oke, setelahnya while loop message. Oke, 4 ini kita hapus. 4 kali 1024. Cukup 1024 saja. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini frame pickle loads from cv2 imshow. Ya, ini kita rubah menjadi sedang merekam screen. Oke. Kita tambah di sini screen. Oke. Ya, selebihnya sama semuanya. Target.close cv2.destroy all windows. Oke. Sekarang saya kira itu sudah selesai untuk yang konversi byte screen recorder. Kemudian kita akan buat threadingnya, yaitu fungsi record screen ya. Atau kita buat namanya menjadi di sini fungsinya menjadi rekam layar, oke? Biar lebih Indonesia gitu. Rekam layar. Oke, kita buat di atas menjadi rekam layar. Ya, T sama dengan threading dot thread target sama dengan konversi byte stream screen apa tadi namanya? Ya, konversi byte screen recorder. Konversi byte screen recorder. Oke, panjang sekali. Kemudian t.start. Oke. Ya, sekarang ini sudah selesai. Oke, apakah ada library yang belum diimport? Ya, ini sudah semua ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung mencoba code yang baru kita update ini. Saya akan double check lagi pygame pil nampak. Oke, kayaknya sudah semuanya. Oke, saya akan buka Kali Linux dulu. Oke, pertama kita cek dulu IV dari Kali Linux-nya afconfig. Ya, 192.168.222.212. Oke, di sini kita robah dulu. 222 di target.py. Di sini juga 222. Kemudian satu lagi di sini 222. Oke. Ini di target.py. Kemudian di hacker.py juga kita robah semuanya. 222. Oke, di sini juga 222. Save. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung melihat hasilnya. Kita kembali ke Kali Linux. Jadi ini kita bagi dua screen-nya sesuai dengan ukuran screen yang kita buat tadi. Jadi separuhnya untuk Windows, separuhnya untuk Kali Linux. Jadi kita akan merekam layar yang sebelah kiri, oke? Kita buka home foldernya, buka shared folder.
Oke, di sini kita buka terminal. Seperti biasa kita jalankan Python hacker.py. Ya, tidak ada di sini. Python 3 hacker.py, tekan enter. Oke, sedang menunggu koneksi, kemudian kita jalankan target.py di Windows. Dan sekarang sudah terkonek. Oke, kita akan langsung jalankan command screen share. Oke, screen share. Kita ketik, di sini ketik screen share. Tekan enter. Oke, nah sekarang layarnya menjadi gelap karena sedang direkam. Oke, ini dia hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buka sesuatu di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat aktivitas di Windows di target mesin secara langsung, secara live pada Kali Linux. Ya, ini Kali Linuxnya. Oke. Sekarang kalau kita buka ini visual code-nya. Nah, visual code-nya akan nampak di Kali Linux. Oke. Oke, saya akan scroll. Ya, tapi agak sedikit nge-lag ya, karena komputer saya tadi sudah saya gunakan seharian ya, belum saya restart. Seharusnya tadi saya restart supaya lancar, oke? Supaya tidak nge-lag seperti itu. Oke. Oke, ini saya keluarkan untuk melihat screen-nya. Oke, saya buka itu. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Kita buka Windows Explorer. Ya, ini dia Windows Explorer. Kalian bisa lihat di Kali Linux juga nampak. Saya buka dokumen dan di situ juga terlihat dokumennya terbuka. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat screen recorder untuk merekam layar dari target mesin dengan menggunakan bahasa Python yang kita jalankan melalui script backdoor yang akan nanti kita jadikan sebagai Trojan. Oke, untuk keluar dari screen recorder ini, kita tinggal tekan tombol escape. Oke, nah dia akan keluar seperti itu. Oke, kita exit saja ini. Dan saya ingatkan lagi tadi, ketika kalian ingin menggunakan untuk real life situation pada target.py tadi, ketika kalian menggunakan Pygame untuk mengukur tinggi dan lebar layarnya, ini tidak perlu kalian bagi menjadi dua, ini kalian hapus, oke? Jadi layarnya akan menjadi full screen. Save. Oke, saya kira itu saja untuk tutorial screen recorder ini. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya.